Jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan, dari Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Indonesia, masih dalam kanal Lab Elkimkor, Laboratorium Elektrokimia dan Korosi, Departemen Teknik Kimia ITS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masih tentang analisa sistem teknik kimia dengan menggunakan Excel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran fluida, khususnya tentang aliran laminar vertikal dalam lapisan cair. Nah, konsep yang akan didemonstrasikan dalam video ini adalah perhitungan tekanan geser, profil kecepatan, dan kecepatan rata-rata untuk aliran laminar fluida Newtonian mengalir ke bawah melalui plat vertikal. Metode numerik yang dipakai adalah penyelesaian serempak, persamaan diferensial biasa ordo 1 menggunakan teknik tembakan untuk memusatkan pada kondisi batas yang diinginkan. Pernyataan persoalannya seperti ini. Sebuah cairan mengalir turun melalui plat vertikal ketika lapisan terkembang penuh, atau ini fully developed ya, biasanya kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama itu, di mana profil kecepatan dalam lapisan tidak bervariasi pada arah aliran. Neraca momentum kulit menghasilkan minus d tau xz per dx sama dengan rho g, dan tau xz sama dengan minus mu dvz per dx. Kondisi batasnya pada permukaan pipa x sama dengan 0, tau xz sama dengan 0, kemudian pada permukaan dinding x sama dengan delta, bz sama dengan 0. Jadi ini kondisi no slip condition, kondisi tanpa slip. Nah, supaya bisa diselesaikan secara numerik, ini persoalan. Misalnya, fluidanya ya, selesaikan persamaan dengan kondisi batas di atas secara numerik untuk minyak. Jadi fluidanya minyak yang merupakan fluida Newtonian dengan viskositas mu sama dengan 0,15 kg per meter second. Dan densitas rho sama dengan 840,0 kg per meter kubik. Tebal lapisan delta sama dengan 0,002 meter. Kemudian tegangan geser tau xz dan profil kecepatan bz harus diplot lawan posisi x dalam lapisan. Hitung kecepatan rata-rata dalam lapisan bz average. Bandingkan profil kecepatan yang dihitung dengan persamaan analitik. Nah, jadi persoalan yang diuraikan di atas tadi bisa digambarkan secara skema seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan penyelesaian, lebih mudah kita gunakan skema. Jadi ini ada plat vertikal. Kemudian ini lapisan fluida yang mengalir ke bawah. Jadi ini adalah plat. Kemudian jadi kecepatan hanya bervariasi terhadap posisi horizontal ya, karena di sini dengan di sini sama. Nah, kemudian kita ambil koordinatnya seperti ini. Jadi x ini dari 0 ya, x ke kanan positif, z ke bawah ini negatif. Jadi mulainya nolnya adalah dari permukaan bebas. Jadi ini udara. Nah, seperti biasanya untuk menurunkan persamaan diambil satu elemen diferensial kecil ini. Tebalnya delta X, posisinya di sembarang tempat antara 0 sampai delta. Ya, ini panjangnya diambil saja satu satuan panjang. Misalnya 1 meter. Nah, maka ada momentum masuk karena transport molekul, yaitu tau xz pada posisi X. Keluarnya pada tau xz pada posisi X plus delta X. Di sini tidak ada momentum masuk karena konveksi ya, karena kecepatan tidak ada yang ke arah X. Kecepatan hanya ke arah bawah, PZ hanya ke sini. Nah, maka yang di sini ada momentum yang masuk oleh konveksi, yaitu bawa oleh konveksi rho P dikalikan dengan P. Jadi ini adalah momentum persatuan massa. Ya. Jadi ini ingat bahwa momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi ini massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, kemudian kita bisa tuliskan neraca momentum kulit seperti ini, yaitu jumlah gaya yang bekerja pada volume kendali sama dengan laju momentum keluar dikurangi dengan laju momentum masuk. Nah, sekarang kita coba analisa satu persatu. Gaya yang bekerja pada
volume kendali ini. Jadi ini volume kendalinya tadi, yaitu yang ini. Gaya bekerja yang pertama adalah ini, ada gaya tekanan. Di sini misalnya P1, ada gaya tekanan ke atas, P2. Maka gaya yang disebabkan oleh tekanan 1 ini sama dengan F1 sama dengan yang di sini P1 kali A, yaitu luas permukaan. Ya. Ini arahnya ke bawah. Tadi kita ingat bahwa yang kita ambil sumbu koordinat Z ke bawah ini adalah positif. Sehingga F1 ini positif. Sedangkan yang ini P2, gayanya F2, jadi sama dengan tekanan dikalikan dengan luas permukaan yang dikenai tekanan ini. Nah, ini arahnya adalah ke atas. Jadi berlawanan dengan sumbu koordinat sehingga ini negatif. Jadi kalau kita tuliskan P1A minus P2 dikalikan dengan A. Ini gaya pertama. Kemudian gaya kedua adalah karena gaya gravitasi. Ini gaya gravitasi yang bekerja pada volume kendali ini. Gaya gravitasi bisa dinyatakan sebagai massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Jadi massa sama dengan rho dikalikan dengan delta V kali G. Sama dengan ini. Nah, delta V sama dengan A, ya, A yang di sini, dikalikan dengan delta X. Maka ini A ini dengan A ini beda ya. Mungkin. Jadi ini sama dengan rho A delta X kali G. Nah, jadi ini kita tuliskan gaya yang bekerja sama dengan momentum keluar. Momentum keluar adalah tau XZ pada X plus delta X dikalikan dengan A. Minus A tau XZ pada posisi X. Momentum karena konveksi, ini tadi rho V1, V1, ini rho V2, V2. Ini juga karena tidak ada variasi kecepatan pada arah Z, maka ini juga hilang. 0. Ini dikurang ini 0, sama seperti ini. Ini juga menjadi sama dengan 0. Ya. Sehingga tinggal suku yang ini saja. Jadi kita bisa tuliskan yang tinggal ini dan ini. Kemudian kalau dibagi dengan A delta X, maka ini A delta X bisa dicoret rho G sama dengan tau XZ, X plus delta X minus tau XZ, X dibagi dengan delta X. Kalau kita ambil limit tau XZ, X plus delta X minus tau XZ, X dibagi dengan delta X pada delta X mendekati 0, maka ini bisa kita tuliskan ini akan sama dengan D tau XZ, D tau XZ per dx. Jadi rho G akan sama dengan ini. Ini persamaan pertama. Nah, kemudian menurut hukum Newton, tau XZ akan sama dengan minus mu dv z per dx. Jadi kita punya dua persamaan ya, yang harus diselesaikan. Ini bisa diselesaikan secara numerik atau secara analitik. Ya. Jadi kita punya dua persamaan yang harus diselesaikan, yaitu d tau xz per dx sama dengan rho g, tau xz sama dengan minus mu dvz per dx. Dengan kondisi batas, kalau kalian lihat di sini, pada x sama dengan 0, yaitu pada muka ini gaya gesernya yang 0, sehingga tau xz-nya sama dengan 0. Kondisi batas yang kedua yang diketahui adalah kalau diasumsikan kondisi no slip condition, yaitu kondisi tanpa slip, maka pada x sama dengan delta, vz-nya yang sama dengan 0. Jadi di sini vz sama dengan 0. Penyelesaian analitiknya adalah seperti ini. Jadi ini bisa kita turunkan dari persamaan ini kalau diintegralkan menjadi, ya ini kalau diintegralkan, integral persamaan dari ini, tau xz sama dengan rho gx, ya. Rho gx plus C1. Ya. Ini kan dx ya, d tau integral, jadi integral d tau xz sama dengan integral rho g dx. Sehingga tau x sama dengan ini. Nah, kemudian kita masukkan kondisi batas yang pertama ini. Pada x sama dengan 0, tau xz-nya sama dengan 0. Kita masukkan 0 sama dengan rho g 0 plus C1. Ya. Berarti C1-nya yang sama dengan 0. Di persamaannya tinggal tau xz sama dengan rho gx. Nah, kemudian kita masukkan hukum Newton ini, yaitu tau xz sama dengan minus mu
Jadi ini kita masukkan minus mu dvz per dx sama dengan rho gx. Saya tulis di sini, atau dvz per dx sama dengan minus rho g per mu x. Kalau diintegralkan ya menjadi integral dvz sama dengan minus rho g per mu integral x dx, atau vz sama dengan minus rho g per 2 mu x kuadrat plus c2. Kemudian kita masukkan kondisi batas yang kedua yang ini, ya. Ada x sama dengan delta, vz sama dengan 0. Sehingga ini kita masukkan ke sini menjadi, kita tulis ini 0 sama dengan minus rho g per 2 mu delta kuadrat plus C2. Sehingga C2 sama dengan rho G per 2 mu delta kuadrat. Ya. Kita masukkan lagi ke sini sehingga dapatkan persamaannya analitiknya adalah ini. Jadi VZ sama dengan rho G delta kuadrat per 2 mu, 1 dikurangi dengan X per delta kuadrat. Kecepatan rata-rata ini dibagi dengan A, ketemunya ini. Gampang nanti ngitungnya. Nah, sekarang kita akan selesaikan ini ya dengan menggunakan Excel seperti ini. Oke, kita dengan menggunakan Excel akan share Excel-nya. Ini bukan Excel. Jadi, benar yang ini. Nah, jadi kita bisa buat Excel seperti ini. Jadi ini tadi gambarnya, ya. Ini kolom A kita lebarkan, dan gambarnya dari sini konsep ini untuk menjelaskan saja kalau kita melihat hitungan ini kira-kira seperti apa sih soalnya. Jadi penting untuk menuliskan ini, untuk mengingat. Jadi konsepnya adalah aliran laminar vertikal lapisan cair, metode numerik, penyelesaian PD biasa serempak dengan tembakan ya. Pernyataan masalah, menghitung profil tegangan geser dan kecepatan aliran. Persamaannya tadi profil kecepatan analitiknya adalah yang ini, EC sama dengan, saya besarkan dikit aja. Saya besarkan dulu. Jadi bisa kita tuliskan VZ sama dengan rho G delta kuadrat per 2 mu 1 minus X per delta kuadrat. Ini rata-ratanya ini. Kemudian PD yang diselesaikan, D tau XZ per DX sama dengan rho G. Kemudian dVZ per DX sama dengan minus tau XZ per mu. Nah, ini kita selesaikan dengan metode Euler. PD ini selesaikan dengan metode Euler. Oh, maaf, ini mestinya bukan R, tapi XZ, ya. Tau XZ pada X plus delta X sama dengan, ya ini tau XZ pada posisi pada T ya, T plus 1, oh ini ya ini pada X ya, pada X ditambah dengan delta X ya. Kan tau XZ D tau XZ per DX ya. Kemudian yang ini juga VX VZ pada X plus delta X ya. Pada X plus delta X ini sama dengan VZ pada X ya. Delta X dikalikan dengan dVZ per dx. Nah, jadi kita ini untuk menyelesaikannya, kemudian kondisi batas tadi pada X sama dengan 0, kalau X sama dengan 0, kemudian pada X sama dengan delta, VZ sama dengan, ini tau XZ ya. Nah, gini. Nah, kemudian ini bisa kita selesaikan. Jadi inputnya tadi yang diketahui ya, dari persoalan tadi,
Ini kita input mu, ini adalah viskositas minyak, nilainya 0,515, satuannya kilogram per meter detik. Dan rho densitas minyak 840 kg per meter kubik. Delta tebal lapisan cairan 0,002, satuannya meter. Tau XZ pada 0, ya ini pada 0, ini yang diketahui tadi, di kondisi batas, yaitu tegangan geser pada X sama dengan 0, nilainya 0 Pascal. Vx pada delta, yaitu kecepatan pada X sama dengan delta, ini juga 0. Ini kondisi batas tadi. Yaitu meter per detik. G-nya percepatan gravitasi 98. Nah, kita ambil misalnya 20 titik. Maka ini kita delta tadi ya, tebal dari cairan dibagi 20. Kita bagi 20 titik. Ini sama dengan 0,001 M. Nah, ini untuk menghitung konvergensi tadi selisih dari yang terakhir dikurangi dengan nilai tebakan. Nah, jadi seperti ini ya inputnya. Outputnya kita pasang mulai diintegralkan tadi dari 0 sampai delta. Ya, kan ini kita isi 0. Kemudian ini ditambah dengan G3 ditambah dengan D8. Ini ya. Ditambah dengan D8. Jadi yang ini G. Jadi yang ini adalah jadi G3 ini ditambah dengan D8 ini diberi tanda dolar supaya nanti ketika di copy ke bawah yang nilai yang di sini tidak berubah. Nah, kemudian tau XZ. Ya, tau XZ ini bisa kita tuliskan sama dengan ini ya. Kita copy dulu. Nah. Jadi ini kita ini aja, jadi supaya kelihatan besar. Kita copy di sini. Nah, jadi ini yang di sini ini nulisnya gini. Ya, ini saya besarkan dulu aja. Jadi menjadi yang di sini untuk menghitung tau XZ pada posisi X plus delta X atau 0,0001, kita hitung dengan ini, yaitu H3. H3 itu yang ini. Jadi dengan persamaan tadi ya, pada X ditambah dengan delta X. Delta X adalah D8, yang ini. Dikalikan dengan rho kali G. Ya. D3. D3 adalah yang ini ya. D3 rho, ini ya. 840. Kemudian D7 dikalikan dengan G. D7 yang ini. Maka kita bisa tuliskan sini sama dengan. Kemudian, nah yang V, ini karena kita belum tahu, bisa kita tebak dulu. Misalnya 0,2. Kita belum tahu nilainya, kita tebak dulu. Ya. Kita tebak dulu yang di sini. Nah, kemudian ini sudah dihitung semua. Nah, kemudian nilai analitik yang ini dihitung dengan persamaan ini. Ya. Jadi kalau yang ini akan sama dengan ya. Jadi yang di sini ini ditulis sama dengan kurung buka dolar D dolar 3 kali dolar D dolar 7 kali dolar D dolar 4 akar. Jadi ini pangkat ya. Ini pangkat 2 dibagi kurung buka 2 kali dolar D 2 kurung tutup kali kurung buka 1 minus kurung buka G3 dibagi dolar D dolar 4 kurung tutup pangkat 2 kurung tutup. Jadi ini menghitung yang ini. Jadi bisa kita tuliskan ini. Nah, jadi kalau sudah selesai semua, ini bisa kita copy ke bawah. Nah, kemudian ini bisa kita copy semua. Dari sini kita blok, kemudian ini kita kopikan ke bawah. Set ke sini. Nah, ini sudah dihitung. Tapi sekarang kita lihat konvergensinya belum
0 ya. Jadi ini adalah yang analitik. Ini kalau kita lihat ini, klik, kita lihat di datanya, maka yang seri 1 ini adalah yang ini. Ini adalah yang untuk yang VX analitik, ini yang untuk numerik. Jadi kita bisa buat gambar ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah tau XZ-nya ke sini ya, tau XZ. Sedangkan yang ini kecepatan yang dihitung secara analitik ini numerik, jadi masih jauh. Maka kita untuk mencari tadi ya ini ditebak dulu, ini harus konvergen. Maka kita bisa menggunakan Gulsig ya. Menggunakan Gulsig. Mana? Data analisis. Nah, what if analysis kita bisa pakai Gulsig ini. Nah, yang mau di-set adalah yang di sini. Ya, yang konvergen tadi ke nilai 0. Saya isi 0 di sini. Yang diubah mana? Yang diubah adalah yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kita bisa menghitung yang ini. Ya. Oke. Nah, sekarang ini yang secara numerik sudah mendekati hasil yang dihitung secara analitik, jadi sudah mendekati. Baik, demikian tadi materi mengenai aliran laminer fluida Newtonian dalam pelat vertikal. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan ikuti kanal Lab Elkimcore. Terima kasih atas perhatiannya.